Petunjuknya sekarang nggak mudah untuk mengubah mental manusia itu. Kalau mentalnya sudah mental yang rusak, contohnya mental koruptor itu udah merajalela, udah mendarah daging. Apalagi mental begal, mental rampok, mental hal-hal yang buruk lainnya, obat-obatan, minum-minuman. Itu kenapa di agama itu sebenarnya dilarang minum minuman, obat-obatan. Kenapa? Karena merusak mental orang. Kalau udah mentalnya rusak itu nggak bisa membedakan antara benar dan salah. Kalau baru pakai iya masih normal, tapi kalau dipakai dalam jangka waktu yang panjang, maka kerusakan mental itu nggak akan sembuh. Susah kalau nggak benar-benar dia niat pengen sembuh. Sama kayak apa? Kayak kita percaya ke hal-hal yang klinik, ke hal-hal yang berbau magic. Ini rata-rata orang Jawa, orang Arab, orang manapun banyak yang seneng banget sama klinik. Hingga apa? Hingga menyekutukan Tuhan dengan makhluk lainnya. Ada namanya kegaiban, tapi segala sesuatu itu murni. Yaitu apa? Kelebihan atau berkat yang diberikan oleh Tuhan, bukan ngilmu. Kalau ngilmu itu biasanya disalahgunakan untuk hal-hal yang gak baik, hal-hal yang kotor. Contohnya apa? Menyantet orang, memelet orang, ataupun dipakai untuk nyolong, ataupun merampok, ataupun begal. Dan ini ada di mana-mana. Kenapa? Karena rendahnya kesadaran diri. Bagaimana kita itu bisa menggunakan akal sehat dan hati nurani kita sebagai manusia. Makanya Indonesia itu terkenal apa? Terkenal miskin, terkenal SDM-nya rendah. Karena apa? Karena rakyatnya suka tawuran, suka jadi koruptor, suka jadi begal, suka jadi rampok, suka banget dengan yang namanya hal-hal klinik, suka banget dengan hal-hal yang gak baik. Sampai apa? Sampai dilabeli orang Indonesia itu terkenal keadilan dan kebenarannya itu bisa dijual belikan. Mereka gak takut dengan hukum Indonesia. Kenapa? Karena mereka udah tahu hukum Indonesia itu bisa ditutup pakai duit, pakai jabatan, pakai kekuasaan. Dan juga orang Indonesia terkenal apa lagi? Sebagai kota begal, kota rampok, kota santet. Negatif yang bikin rusak. Jauh-jauh ke Malaysia, jauh-jauh ke Hong Kong, jauh-jauh ke Thailand. Untuk apa? Untuk jadi copet. Mereka itu gak sadar bahwa perbuatan mereka itu membawa buruk nama bangsanya sendiri. Kalau udah mental-mental kayak begini, gimana negaranya mau dikasih kemakmuran, mau diberkati Tuhan? Wong rakyatnya sama sistemnya itu rusak. Bagaimana di dalam penjara itu orang masih bisa jualan narkotika, sedangkan udah tahu narkotika itu merusak mental, merusak generasi muda. Tapi hukumnya bisa dibeli pakai uang. Malah kayak koruptor itu dikasih karpet merah. Bagaimana Indonesia itu enggak bobrok luar dalam. Tuhan itu berfirman, kita itu manusia diciptakan untuk saling mengasihi, memenuhi dunia ini dengan apa? Dengan kebajikan, dengan keadilan, dengan kebenaran. Tapi kebanyakan orang itu memenuhi dunia ini dengan apa? Dengan kejahatan, kejoliman, keangkamurkaan, saling membenci, sehingga rasa kemanusiaan itu hilang. Pemimpin yang harusnya jadi contoh yang baik malah jadi contoh yang buruk. Gimana rakyatnya nggak ikutan buruk?
kalau pemimpinnya bobrok akhlaknya. Saya ini juga bukan orang yang suci, saya ini juga penuh dosa, juga penuh dengan kejahatan. Tapi ketika kesadaran itu datang, ya saya bertobat. Agar apa? Agar lepas dari sengsara, melakukan penebusan dosa. Agar apa? Agar kita itu diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan. Kalau berdoa apapun ya diijabah sama Tuhan. Kalau kelakuan kita zolim, kelakuan kita jahat, kelakuan kita gak bermoral, gak beretika, gimana kita berdoa sama Tuhan akan dikabulkan oleh sama Tuhan? Kita kalau mau berilmu, kita itu harus merendahkan diri. Agar apa? Agar ilmu itu masuk ke dalam diri kita. Kalau kita udah sombong, kita udah jumawa dengan ilmu, maka kita itu seperti kata dalam tempurung, ya gak ngerti apa-apa. Cuman kita merasa tinggi. Apalagi orang Jawa, kita punya rasa sejati, warisan dari nenek moyang kita apa? Yaitu laku prihatin. Makanya orang Jawa dulu walaupun hidupnya sederhana, tapi mereka itu apa? Mereka itu orang-orang linuweh, bijaksana. Kenapa? Karena mereka itu menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan alam. Tapi kebanyakan orang zaman sekarang itu lupa sejarah, lupa asal usulnya, makanya hidupnya gak ngalor gak ngidul. Jadi orang-orang yang bermental preman, bermental koruptor, bermental begal, bermental rampok, menghalalkan segala cara untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Mereka lupa bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk menaati perintah Tuhan, bukan melawan perintah Tuhan. Makanya alam kalau berdalil, dalilnya bencana alam. Dalam bencana alam itu, alam berkata, wahai anak cucu Adam, patuhlah pada perintah Tuhan, patuhlah pada firman Tuhan. Kalau kamu gak patuh pada perintah Tuhan, maka kamu akan aku binasakan. Lewat apa? Lewat bencana alam. Tapi manusia zaman sekarang gak ngerti tentang firman Tuhan, tentang perintah Tuhan, gak ngerti dengan dalil alam. Karena apa? Karena dirinya kotor. Kotor dengan apa? Dengan perbuatannya, dengan tingkah lakunya. Sehingga apa? Sehingga mereka itu makin jadi manusia-manusia perusak. Air ini di mana-mana suci. Kenapa? Karena kita juga asalnya dari air, yaitu air mani. Tanah itu di mana-mana ya suci. Wong kita asalnya dari tanah. Makanan yang kita makan. Udara ini di mana-mana suci. Yang ngasih kehidupan kita melalui apa? Oksigen. Api di mana-mana ini suci. Kenapa? Karena kita membutuhkan api untuk memasak. Kita juga membutuhkan hawa nafsu, yaitu api. Untuk apa? Untuk kita punya keturunan. Tapi manusia zaman sekarang gak ngerti ilmu alam. Wah, gak mau belajar dari alam. Sombong karena belajar sampai S2, S3. Belajar ke luar negeri. Belajar bermacam-macam kitab. Tapi kitab suci yang difirmankan Tuhan melalui utusannya ditinggalkan. Karena apa? Ya karena mereka sombong dengan ilmu. Ilmu yang mereka rasa mereka sudah mencapai tingkatan paling tinggi. Dengan apa? Dengan belajar dari universitas ke universitas. Dari luar negeri ke luar negeri yang lainnya. Ini yang manusia sekarang itu lupa tentang dirinya, tentang hakikat kehidupan. Karena sombong ilmunya dapat dari sekolah ataupun dari sesama manusia ataupun dari lainnya, sehingga lupa bahwa Tuhan itu berfirman melalui utusannya.
Dan alam itu berdalil melalui bencana alam. Kalau kalian belajar ilmu alam, kalian akan ngerti apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintahkan, dan juga apa yang alam dalilkan atau apa yang alam katakan. Kalian gak akan ngerti bahasa alam kalau kalian gak belajar dari alam. Belajar dari alam itu dari mana? Ya dari kehidupan ini, yang kalian rasakan ini. Apa yang Tuhan kasihkan ketika kalian hidup di alam ini, dunia nyata ini, itu bisa dipelajari, namanya ilmu hikmah. Kamu dikasih miskin, ya bersyukur. Kamu dikasih cobaan hidup, diambil orang-orang yang kamu cintai, ya tetap bersyukur. Kenapa? Karena itu haknya Tuhan. Harta bendamu diambil Tuhan, ya kamu bersyukur bahwa kamu masih dikasih hidup. Tapi manusia zaman sekarang boro-boro bersyukur. Mereka malah berpikirnya apa? Semua ini milik dia. Dia itu pintar karena belajar. Mereka itu punya duit, punya harta, punya jabatan karena mereka bekerja keras. Lupa bahwa rezeki, jodoh, kematian itu datangnya dari Tuhan. Tuhan itu bisa mengambil apa aja yang dia punya kapan saja. Jadi kalau keluargamu diambil Tuhan, entah itu istrimu, tanahmu, ya ikhlas, ya sabar. Kenapa? Lah itu bukan milikmu, wong itu miliknya Tuhan kok. Asalnya dari Tuhan ya kembali ke Tuhan. Asalnya dari tanah ya kembali ke tanah. Rezeki itu juga datangnya dari Tuhan. Kalau hartamu, kalau tahtamu, ataupun kekuasaanmu diambil Tuhan, ya itu haknya Tuhan. Karena apa? Karena di dalam rezeki itu. Kalau kamu dikasih mati hari ini atau besok, ya itu memang sudah takdirnya. Wong hidup dan mati di tangan Tuhan. Mau bagaimana caranya mati, itu ya tetap jalannya Tuhan. Ya kamu harus menerima. Beda dengan kamu bunuh diri. Kalau kamu bunuh diri sampai kapanpun, ya kamu hanya akan adanya apa? Penyesalan. Kenapa? Karena kamu tidak akan pernah hidup lagi. Ibaratnya kamu udah gak ada kesempatan untuk menebus dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu di masa lalu. Makanya kita dikasih hidup ini untuk bersyukur. Kalau kita udah mencapai kesadaran, kita berusaha untuk bisa menyadarkan orang lain. Walaupun saya ini pakai video ataupun YouTube ataupun Facebook, penontonnya sedikit, tapi aku tetap semangat. Kenapa? Karena ini jalan Tuhan, jalan yang diberkati Tuhan. Mengubah orang lain itu gak gampang seperti yang kita mau. Kenapa? Karena orang lain itu belum tentu seperti kita. Yang bisa mengubah itu apa? Tuhan dan alam ini. Jadi kalau saya berusaha, karena apa? Karena rahmat, hidayah dan berkat Tuhan, dan didukung oleh alam. Kalau saya sendiri ya saya gak mampu. Karena apa? Karena saya manusia biasa. Tapi dengan hidayah, dengan berkat dan rahmat Tuhan, saya yakin saya bisa. Begitu juga dengan alam yang akan selalu mendukung, membimbing, selalu apa? Merestui apapun yang saya lakukan.